Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita membahas berita seputar indeks, forex dan juga komoditas. Rata-rata saham utama di bursa saham Wall Street berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia Barat. Kondisi ini terjadi di tengah langkah para investor meneliti lebih dalam laporan mingguan yang baru dirilis mengenai klaim pengangguran Amerika Serikat. 10 Juli 2020, indeks Dow Jones Industrial Average turun 361,19 poin atau 1,39% ke level 25.706,09. Sedangkan S&P 500 turun 17,89 poin atau 0,56% menjadi 3.152,05. Kemudian indeks komposit Nasdaq meningkat sebanyak 55,25 poin atau 0,53% menjadi 10.547,75. Sebanyak 9 dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih rendah dengan sektor energi dan keuangan masing-masing turun 4,04% dan 2,33% memimpin pelemahan. Sedangkan sektor teknologi dan konsumen masing-masing naik 0,15% dan 0,11%. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi dengan 8 dari 10 saham teratas berdasarkan indeks S&P Amerika Serikat 50 dengan catatan optimistis. Sementara itu, klaim pengangguran awal Amerika Serikat, cara kasar untuk mengukur PHK, terdaftar di 1,314 juta pada pekan yang berakhir 4 Juli, menyusul revisi sebesar 1,413 juta pada minggu sebelumnya. Departemen Buruh melaporkan hal ini terjadi karena pandemi yang terus membebani pasar tenaga kerja. Di Amerika Serikat sendiri, lebih dari 3 juta kasus telah dikonfirmasi di Amerika Serikat dengan hampir 133.000 kematian pada Kamis sore. Perdagangan hari ini diwarnai oleh sentimen lonjakan kasus positif virus corona tertinggi di negara bagian California dan Florida di Amerika Serikat. Kendati kebijakan fiskal dan moneter dapat menekan sentimen negatif ini, pasar tenaga kerja yang masih tidak stabil dinilai memperbesar sentimen negatif yang ada. Di sisi lain, sektor jasa Amerika Serikat mengalami rebound pada bulan Juni setelah 2 bulan berturut-turut mengalami kontraksi. Penguatan ini karena bisnis secara bertahap mulai dibuka kembali sebagaimana dilaporkan oleh Institute for Supply Management. Indeks non-manufaktur yang mengukur kinerja sektor jasa mencatat angka 57,1%. Angka ini adalah 11,7 poin persentase lebih tinggi dari angka bulan Mei. Responden tetap khawatir tentang virus corona dan kerusuhan sipil akhir-akhir ini. Namun mereka tetap optimis tentang kondisi bisnis dan ekonomi yang baru yang akan dibuka kembali. Sedangkan di Bursa Asia, pasar saham Asia dibuka melemah mengikuti pergerakan Bursa Amerika Serikat. Hal tersebut juga dipengaruhi kekhawatiran investor terhadap lonjakan angka kasus positif virus corona yang dapat berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi global. Pada Jumat 10 Juli 2020, indeks Topix Jepang dibuka terkontraksi sebesar 0,4%. Menyusul di belakangnya adalah Kospi Korea Selatan yang turun sebesar 0,18%. Pada Bursa Asia, investor akan memantau pergerakan indeks Shanghai Composite yang tengah berada dalam tren positif. Selama 8 hari terakhir, pasar China menutup perdagangan di zona hijau. Sementara itu, di Bursa Australia juga mengawali perdagangan dengan koreksi sebesar 0,12%. Chief Global Market Strategist di Axicorp, Stephen Innes mengatakan antusiasme investor terhadap prospek pembukaan ekonomi langsung tersapu oleh lonjakan kasus positif virus corona yang terjadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar bahwa pemulihan ekonomi akan berjalan lebih lambat. Ketakutan pemerintah atau pelaku pasar saat ini menjadi sentimen utama pada perdagangan. Kurs dolar Amerika Serikat menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat. Penguatan terjadi karena selera resiko berkurang setelah data menunjukkan adanya 1,314 juta orang Amerika Serikat yang mengajukan tunjangan pengangguran pada pekan lalu. 10 Juli 2020, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama naik 0,28% pada 96,7039. Harga emas turun pada hari Kamis, sehari setelah melonjak ke level tertinggi hampir 9 tahun karena investor menganggap safe haven merupakan aset yang paling aman di tengah pandemi corona.
Harga emas di pasar spot turun 0,6% menjadi $1.799,23 per troy ounce setelah melonjak ke level tertinggi sejak September 2011 di $1.817,71 pada hari Rabu. Emas berjangka Amerika Serikat ditutup turun 0,9% pada $1.803,8. Emas telah berada dalam posisi overbought sedikit setelah melampaui level 1.800 dan sekarang kita melihat beberapa investor melakukan aksi jual. Di sisi lain, dolar juga sedikit naik sehingga turut membebani harga emas. Jika angka 1.800 terbukti menjadi resisten baru, ini bisa membuka gerbang menuju 1.820 hingga 1.828 dolar dan kelemahan di bawah titik tersebut dapat memicu penurunan kembali ke 1.765 dolar. Kekhawatiran tentang kasus virus corona di Amerika Serikat yang melebihi tanda-tanda pemulihan permintaan minyak, hal ini juga menjadi sentimen yang menyebabkan harga minyak turun. Pasar juga dalam pola holding menjelang pertemuan pada 15 Juli dari panel pemantauan pasar Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC dan sekutunya. Hari ini minyak mentah berjangka Brent turun 90 sen atau 2% pada $42,39 per barrel, setelah sebelumnya naik 0,5% pada hari Rabu. Sedangkan minyak mentah Amerika Serikat West Texas Intermediate tergelincir $1,28 atau 3,13%. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate tergelincir $1,28 atau 3,13% menetap di $39,60 per barrel setelah naik 0,7% pada hari sebelumnya. Data dari Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat menunjukkan stok minyak Amerika Serikat turun 4,8 juta barel pekan lalu, jauh lebih banyak dari perkiraan para analis karena permintaan mencapai level tertinggi sejak 20 Maret. Tetapi dukungan harga minyak hilang setelah minggu ini kasus virus corona melonjak di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Sekian berita untuk hari ini, saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.